Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salamun daimaini bi ramkal wa ala sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini pemirsa pun di mana berada selalu berangkat syafaat di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana pada saat ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang permasalahan fikih yang berhubungan dengan silang pendapat, yaitu tentang kondisi sekarang ini yang dimana daerah negara kita yaitu terkena COVID-19, dimana ada yang berpendapat yaitu tentang perbedaan pendapat yaitu sholat Jumat. Ada yang sebagian tetap melakukan sholat Jumat, ada yang sebagian tidak melakukan sholat Jumat dan sebagainya. Maka dari itu, dari hukum fikih mari sama-sama kita membahas hal tersebut, di mana secara umum memang hati Allah wa Rasul wa uli amri minkum, kita ini wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul SAW dan patuh terhadap daripada pemerintah. Maka dari itu atas dasar tersebut, dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana kalau para ulama kepada para dokter ahlinya yang diputuskan oleh pemerintah, kalau di mana daerah tersebut sudah merah dan wabahnya sangat membahayakan, penularannya sangat intensif, maka pemerintah mengeluarkan keputusan yaitu ibadah fardu ain sholat Jumat ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur dan dilakukan di rumah bersama-sama. Nah, ada satu hal yang sangat perlu kita cermati, yaitu tentang ibadah Jumat, yang dimana hal tersebut kita harus telaah lebih jauh. Di mana sholat Jumat tersebut, apakah kalau memang sudah keputusan tersebut tidak bisa dikerjakan di masjid bersama-sama dan sebagaimana, maka apabila kita melihat dari sisi hukum fikih bagaimana kita melakukan sholat Jumat tersebut, apakah hanya di masjid saja atau di tempat lain memungkinkan juga. Maka dari itu mari kita melihat pembahasan tersebut di kitab fikih, di mana semua ibadah yang kita lakukan, baik puasa, baik haji, baik hal-hal yang lain, pasti kita akan tertemu yang namanya syurutuh, yaitu apa? Syarat atau al-qanun, yaitu apa? Rukun. Di mana di sini kita melihat mempelajari tentang syarat-syarat sahnya Jumat, yaitu sholat Jumat ada 6. Yang pertama, yang dimaksud syarat-syarat sahnya itu tersebut apa? Ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti sholat sahnya tidak, sholat Jumat tidak sah. Yang pertama yaitu apa? Sholatnya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Ini mafhum kita semuanya. Yang kedua, syarat sholatnya didirikan di lingkup perkampungan, di kota atau desa, di satu tempat. Ketiga, syarat sahnya sholat Jumat, sholatnya harus dilakukan berjamaah. Yang dikatakan berjamaah adalah minimal imam, ya pasti imam satu, makmum minimal satu. Kalau sudah ada imam satu, makmum satu, itu namanya berjamaah. Makmum dua berjamaah, makmum lebih dari 2, 3 dan sebagainya, lebih banyak, lebih bagus, pahanya lebih banyak, itu disebut berjamaah. Minimal yang namanya berjamaah satu imam dan satu makmum. Yang keempat, dalam mazhab Imam Syafi'i, jumlah jamaah harus 40 atau lebih, yang masing-masing dari 40 orang tersebut, yaitu syaratnya merdeka, laki-laki, balik, dan mustautin. Yang disebut mustautin adalah warga setempat, penduduk setempat yang tinggal di situ. Yang biasa kita orang tersebut punya rumah di situ, tinggal di situ, punya hajat di situ dan sebagainya, itu disebut mustautin. Maka kalau sudah ada 4 hal tersebut daripada ketentuan, yaitu merdeka, laki-laki, balik, dan mustautin, maka wajib untuk mengerjakannya. Kelima, yang keempat tersebut dalam keadaan yang dulu-dulu mungkin kita memakai mayoritas di Indonesia itu adalah mazhab Imam Syafi'i, kita selalu setiap masjid pasti penuh, ya bisa diasumsikan hampir dipastikan lebih daripada 40 jamaah. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, di mana kalau sebagian dari kota kita seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya, daerah yang merah, diputuskan oleh pemerintah dia boleh sholat Jumat, maka hendaknya kerjakan sholat duhur di rumah masing-masing. Berarti apakah mungkin kita mengerjakan sholat Jumat di dalam rumah? Nah, untuk yang syarat syarat sah Jumat ini yang nomor 4, sholat jamaah harus 40. Ternyata ini kalau kita melihat di kitab fikih Fathul Mu'in, di mana kitab ini adalah kitab Syafi'iyah, yaitu di sini disebutkan, yaitu sholat berjamaah sholat Jumat harus dihadiri oleh 40 orang yang menurut khaulnya Imam Syafi'i yang jadid. Jadi Imam Syafi'i
mempunyai qaul jadid, mempunyai qaul qadim. Qadim ini yang yang lama, jadid yang terbaru. Nah, di sini kita melihat dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua qaul, yaitu qaul qadim. Di mana dalam qaul qadim Imam Syafi'i yang pertama mengatakan satu qaul yang mengesahkan dengan 4 orang untuk sholat Jumat dibolehkan disahkan dengan 4 orang. Pendapat ini diceritakan oleh pengarang kitab Talkhis dan di dalam syarah Muhadzab. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muzani sebagaimana yang dinukil oleh Imam Azra'i dalam kitab Khut. Beliau termasuk pembesar sahabat Imam Syafi'i dan ditarjih, dikuatkan oleh Imam Abu Bakar bin Munzir dalam kitab Ashraf sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muhadzab. Dan juga qaul qadim yang lain yaitu cukup dengan 12 orang, dan ini juga termasuk daripada qaulnya Imam Syafi'i yang qadim. Pendapat ini sebagian sahabat Imam Syafi'i yaitu diperbolehkan untuk ditaklidi atau diikuti, termasuk Imam Suyuti. Dan juga ada pendapat ulama yang lain bahkan sampai 2 orang saja bisa dilakukan, yaitu sholat Jumat. Berarti untuk syarat sah sholat Jumat tersebut, kalau misalnya dilakukan di luar masjid, misalnya di dalam rumah katakan, berarti kalau sudah ada 2 orang saja, misalnya seorang bapak, suami, anaknya yang sudah laki-laki balik, maka sudah bisa dilakukan sholat Jumat di dalam rumahnya masing-masing. Apalagi kalau ada laki-laki 2, 3 dan sebagainya, lebih dari 2 atau mencapai 4 atau 12, itu lebih bagus lagi. Bisa menggunakan qaulnya Imam Syafi'i, yaitu qaul yang qadim. Lalu berikutnya, sholat Jumat tidak, syarat saya yang kelima, tidak didahului dan tidak bersama dengan sholat Jumat dan sholat Jumat di daerah tersebut. Dan yang keenam, harus didahului oleh 2 khutbah. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan yang kalau seandainya para jamaah dimanapun berada ingin melakukan sholat Jumat di rumahnya, di mana daerah tersebut dikatakan pemerintah adalah daerah yang merah, tidak bisa sholat Jumat di dalam masjid, maka silakan. Kalau mau memakai qaul yang qadim dari Imam Syafi'i, silakan lakukan sholat Jumat itu di rumah, di mana minimal 2 saja sudah boleh, apalagi kalau ada lebih atau 4 ataupun 12. Nah, maka dari itu bagi siapa-siapa mohon maaf yang kebetulan yang kalau sehari-hari belum terbiasa menjadi khatib, di sini ada panduan sederhana, panduan ringkas agar syarat sah sholat Jumat yang keenam, yaitu harus didahului oleh 2 khutbah menjadi sah. Yaitu mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang khatib. Katakan suami tersebut menjadi seorang khatib, makmumnya jadi seorang anak, di mana anak tersebut sudah balik, laki-laki dan balik. Maka yang kita harus perhatikan di sini adalah yaitu rukun 2 khutbah Jumat. Yaitu rukun 2 khutbah sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama, Al-Fakir akan membacakan yang ringkas-ringkasnya saja sehingga tidak memakan waktu yang lama dan mudah untuk dipelajari. Yang pertama, membaca hamdalah kepada Allah di dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan kedua. Apa minimal hamdalah tersebut? Alhamdulillah. Kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin lebih bagus. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW di kedua khutbah, yang pertama dan kedua. Contohnya sholawat tersebut yang singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memberikan wasiat takwa di dalam 2 khutbah pertama dan kedua. Wasiat takwa yang singkat bisa diucapkan, disebutkan seperti ini wasiat takwanya. Inni usikum wa nafsiya bittaqullahi laqad fazal muttaqun. Kalau mau ditambah, waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mau pakai yang singkat yang di awal tadi. Nah, lalu berikutnya yang keempat, rukun 2 khutbah Jumat yang keempat, membaca sebagian daripada ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah tersebut. Setelah kita membaca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, maka kita tambah 1 ayat dari kitab suci Al-Quran. Atau kalau kita mau membaca yang wasiatnya umum, mungkin kita bisa membaca surat Al-Asr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri sanusidu illa ladina amanu wa sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah hadirin semua insyaallah hafal dengan surat tersebut. Nah, setelah kita membaca sebagian ayat dari salah satu 2 khutbah, maka khatib duduk. Duduknya lebih dari 9 tumaknina, yaitu disunahkan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Lalu setelah itu berdiri kembali untuk membaca rukun khutbah Jumat yang rukun khutbah Jumat yang khutbah yang kedua.
yaitu khutbah kedua sama dengan khutbah yang pertama, yaitu membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad. Yang ketiga membaca wasiat takwa tadi. Yang keempat yaitu membaca sebagian ayat Al-Quran. Membaca sebagian ayat Al-Quran tersebut adalah di dalam salah satu dua khutbah. Kalau tadi dibaca di khutbah pertama, maka khutbah yang kedua tidak perlu dibaca kembali. Nah, yang di rukun khutbah yang kedua, yaitu yang kelima, membaca doa secara umum untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan di dalam khutbah yang kedua. Yang biasanya doa tersebut yaitu yang lazim dibaca, yaitu Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah dibaca, insya Allah sudah terpenuhi daripada rukun dua khutbah Jumat tersebut, lalu dilanjutkan dengan sholat Jumat. Nah, kita melakukan sholat Jumat 2 rakaat tersebut seperti yang dilakukan pada masjid. Nah, setelah itu selesai, maka untuk keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, kalau para ulama yang mau berhati-hati, yaitu dengan ihtiyat, berhati-hati, maka setelah daripada sholat Jumat tersebut yang dilakukan kurang daripada 40 orang, maka diulang dengan sholat duhur berjamaah. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah kamil, pahala Jumatnya dapat dan kehati-hatiannya diulang dengan sholat duhur berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi sedikit solusi. Jadi bagi orang-orang saudara-saudara kita yang dimana di daerah merah, kerinduan hatinya ingin melakukan sholat Jumat, ke hatinya yang was-was yaitu tidak merasa sesuatu yang kurang kalau meninggalkan sholat Jumat, maka dari itu mari lakukan daripada sholat Jumat tersebut dimanapun berada, walaupun di bawah 40 orang, dengan memakai qaul imam, masih dalam pendapat imam mazhab Imam Syafi'i, walaupun 2 orang, 4 orang atau 12 orang, dengan bisa memakai cara-cara tersebut di atas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan, khususnya untuk di daerah yang dinyatakan pemerintah sudah merah dan sangat berbahaya untuk penyebaran daripada virus COVID-19 tersebut, sehingga syariat sholat Jumat masih bisa dilakukan di tempat-tempat yang aman, wabil khusus mungkin dilakukan di dalam rumahnya sendiri-sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan dan semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.